Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya kok pada lesu. Apa belum sarapan? Belum. Nah, harusnya ketika berangkat sekolah itu sarapan terlebih dahulu agar ketika belajar kita bersemangat. Coba untuk mengecek semangat kalian, kita lakukan tepuk siap ya. Syafira, siap? Coba kita lakukan tepuk siap seperti ya. Tepuk siap. Nah, kegiatan selanjutnya adalah agar pembelajaran kita hari ini berlangsung lancar dan juga bernilai sebagai ibadah. Kita berdoa dulu. Siapa yang menyiapkan? Ya, kita Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi yang sudah berdoa dengan tertib dan bersungguh-sungguh. Yang belum, besok lagi kalau berdoa harus diusahakan dengan baik, serius dan sungguh. Boten pareng kalih dia berdoa agar kita dimudahkan dalam belajar, diberi kelancaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita nyanyikan lagu kebangsaan. Silakan yang bertugas sebagai diri saya depan. Untuk apa menyanyikan lagu kebangsaan? Ayo. Apa? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bukan rasa patriotisme ya. Silakan. Silakan duduk. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar apa? Pelajaran IPAS atau IPAS. Bab berapa? 27. Topik apa? Topik B. Judulnya topik B apa, anak-anak? Judul topik B apa? Belum tahu? Nah, silakan dibuka bukunya. Topik B berjudul kondisi perekonomian di daerah. Di daerah mana kita di daerah anak? Desa dan kecamatan Kabupaten Pacitan. Ya, betul. Kabupaten Pacitan itu berada di provinsi mana, siapa yang tahu? Jawa Timur. Bersebelah dengan kabupaten mana? Bersebelah dengan kabupaten mana? Angkat tangan. Mana Mansa? Kabupaten
berada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita Kabupaten Pacitan itu berada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau di sebelah timur kita berbatasan dengan Kabupaten mana? Sana. Sebelah sana. Ayo. Nah, Ponorogo betul. Pernah untuk masalah ini. Kita masa udah pernah pergi ke Ponorogo? Pernah. Sebelahnya Ponorogo mana? Saya agak sini. Lewatnya Lorok. Yang bisa lewat Lorok, lewat Panggul itu mana? Awalnya T. Kabupaten Trenggalek. Nah, kita berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kamu harus menguasai 3 hal. Apa saja, Pino? Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal. Kemudian yang kedua, dapat menentukan aktivitas ekonomi yang ada di dalam daerah tempat tinggal. Kemudian yang ketiga apa? Coba dibaca bersama-sama. Peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian daerah tempat tinggalnya. Iya, sip. Gitu ya. Nah, Kuica punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sajakah bentuk aktivitas perekonomian yang ada di daerahmu? Apa bentuk aktivitas ekonomi yang ada di daerah kita? Candi khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Pacitan apa saja? Aktivitas perekonomian. Perdagangan, saya kira betul. Mantap. Pertanian, sip. Pertambangan, bagus. Pabrikan, peternakan, masa yang belum disebutkan apa tadi? Perkebunan, ya. Itu adalah beberapa aktivitas ekonomi yang ada di daerah kita, betul ya. Yang belum disebutkan apa satu lagi? Jasa, betul. Kemudian ada lagi yang biasanya mencarinya di laut. Betul mereka. Kemudian pertanyaannya kedua, apakah aktivitas perekonomian andalan di daerahmu? Apa? Perdagangan, pertanian, dan perikanan, betul. Ya, di daerah kita itu sangat banyak yang melakukan aktivitas ekonomi dalam bidang perdagangan, kemudian pertanian dan juga perikanan. Buktinya apa? Perikanan banyak menjual ikan. Daerah kita dekat dengan pantai laut, sehingga di sana banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanyaan ketiga, coba dibaca bersama-sama. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerah kita? Kalau di bidang pertanian, apa yang bisa dilakukan? Menanam dengan menanam dengan pupuk organik boleh, karena pupuk organik itu lebih aman untuk tanah, ya, tidak meninggalkan residu racun. Saya menanam dengan apa? Kalian bisa bayangkan nggak dengan cara menanam dengan cara memilih bibit yang lebih baik? Nanti hasilnya kira-kira akan lebih baik apa tidak? Lebih baik. Kalau pemilihan pilihnya atau bibitnya itu tidak diperhatikan, maka hasilnya juga tidak akan
Jadi itu ya pemilihan bibit yang lebih baik. Kalau itu dalam bidang pertanian. Kemudian melakukan apa lagi? Pemupukan dengan pupuk organik boleh. Boleh tidak menggunakan pupuk kimia? Boleh, tapi harus tahu batasannya. Nah, itu ya. Agar kalian lebih memahami materi lebih maksimal, silakan disimak video pembelajaran berikut. Kondisi perekonomian di daerahku. Perhatikan percakapan berikut ini. Iya, jadi jalan ya. Pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat ya? Yuk kita pelajari bersama. Mari mencari tahu. 1. Guru kalian akan membagikan lembar kerja yang berisi tabel checklist tentang aktivitas ekonomi. 2. Amati apakah aktivitas ekonomi dan tempat aktivitas ekonomi yang tertulis di dalam tabel ada di daerah kalian. 3. Jika ada, berilah tanda checklist pada kolom yang tersedia. 4. Di kolom keterangan, tuliskan apakah tempat aktivitas ekonomi tersebut banyak atau sedikit jumlahnya. Contohnya, jika daerah kalian terdapat sawah, maka tulis banyak di kolom keterangan. Jika sedikit, maka tuliskan sedikit di kolom keterangan. 5. Kosongkan kolom keterangan jika aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa. Aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia pun beragam. Contohnya, salah 2. Sumber daya yang dimiliki. Ada dua, yaitu yang pertama sumber daya alam dan yang kedua sumber daya manusia. Belajar lebih lanjut tentang mendukung kondisi perekonomian daerah. Yang pertama, infrastruktur terdiri dari bangunan, jembatan, dan jalan. Yang kedua, teknologi, dan yang ketiga, sumber daya manusia. Apa yang sudah aku pelajari? Jadi ya sudah saksikan bersama video pembelajaran pendalaman materi topik B. Apa saja yang sudah aku pelajari? Apa saja yang sudah kalian pelajari? 1. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, jasa dan pertambangan. Oke, yang ketiga
suatu Da- da- daerah bergantung pada ya kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana prasarana yang ada di daerah tersebut. yang keempat masyarakat Aktivitas ekonomi memengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. kurang keras ya tadi Raya apa lagi belajar mau bagaimana? Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian. Sekarang guru bagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Kalian harus mengisinya secara berkelompok. Akan mengerjakan secara berkelompok. Diberi nama dulu. Silakan diberi nama dan dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ini Pino, Nanda, dan Safira silakan bergabung. Safira. Ya, silakan didiskusikan. Namanya sudah Pino? Berdiskusi ya. Berdiskusi itu mencari jawaban dengan bersama-sama, pikir bareng. Tidak boleh egois. Tidak boleh hanya mentek saja. Kita harus diskusikan mana yang terbaik. Anak-anak, apakah pengerjaan LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang waktunya apa? Waktunya presentasi. Kelompok berapa dulu yang akan presentasi ke depan? Kelompok satu. Kelompok satu dipimpin oleh Nanda, silakan ke depan. Apa yang akan dipresentasikan? Jenis aktivitas ekonomi. Jenis aktivitas ekonomi. Oke, silakan. Yang pertama siapa dari satu lagi? Satu pertanyaan, dua ada Banyak. Terus ada banyak tegalan banyak ada jumlahnya banyak lakunya. Oke, berikutnya dua tambang mineral ada sedikit. berikutnya kelompok dua silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan disampaikan dulu apa yang akan dipresentasikan. Aktivitas ekonomi di daerahku. Iya, aktivitas ekonomi di daerahku. Silakan dimulai. Satu pertanian sawah. Saya seru ya, agak keras suaranya. Satu pertanian sawah. Silakan dibaca
baca juga ketemu. Ada bagian adalah dua perkebunan tebu ada sedikit, perkebunan kopi ada sedikit, perkebunan teh ada banyak. Ada Tiga peternakan sapi ada banyak, peternakan ayam ada banyak, Ya. peternakan kambing ada. Empat perikanan, kolam ikan ada banyak, tambak ada sedikit, laut nelayan ada banyak. terus Lima perdagangan pasar banyak, warung ada banyak, minimarket tidak ada, swalayan ada sedikit. Supermarket tidak ada, mall tidak ada, toko ada. silakan kembali ke tempat duduk. Nah, kegiatan presentasi sudah kalian lakukan. Apabila masih terdapat kekeliruan atau belum tepat kalian dalam mengerjakan LKPD bisa diperbaiki ya. Kemudian secara keseluruhan pengerjaan LKPD kalian sudah bagus ya. Terutama kelompok 2 sudah hampir betul semua ya, Raya dan Marsha. Kemudian ketika kalian berdiskusi, kalian juga sudah melakukannya dengan baik, tidak malu menyampaikan pendapat, juga tidak malu bertanya kepada temannya. Kemudian juga saling menghargai ketika mempresentasikan ke depan, saling menghargai bergantian, itu sudah kalian lakukan dengan baik. Kemudian tadi kalian ketika diskusi mendengarkan pendapat temannya apa? Ketika teman kalian menyampaikan pendapat kalian tidak mendengar? Mendengarkan. Berarti itu sudah sikap baik yang kalian tunjukkan ketika kegiatan berdiskusi. Di antaranya apa saja? Melakukan kerjasama, kemudian melakukan kerjasama. Di antaranya sikap apa saja? Saling menghargai, mendengarkan pendapat teman, berani present. Nah, tadi kalian sudah ke depan presentasi, sudah berani, itu sudah bagus sekali. Kemudian tidak memilih teman dalam berkelompok ya. Syafira mau berteman dengan Nanta, mau sekelompok dengan Pino, itu sudah tidak bagus. Besok lagi harus tetap dikembangkan sikap saling menghargai. Berikutnya kegiatan kita adalah membuat resume. Resume itu apa? Membuat rangkuman, menulis inti dari semua materi yang sudah kita pelajari. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nah, kemudian dalam membuat resume, hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan? Pertama, tulisannya harus rapi. Penggunaan tanda baca harus benar. Kemudian kalau namanya resume itu yang ditulis hanya intinya atau isinya dari materi yang sudah kita pelajari. Siap? Oh. Anak-anak, apakah merangkumnya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kegiatan pembelajaran kita sudah sampai ke kegiatan penutup. Ada yang ingin ditanyakan? Syafira, mau bertanya apa? Bagaimana cara untuk aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dalam bidang jasa? Nah, bagaimana cara meningkatkan perekonomian bidang jasa? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Saya silakan. Dengan cara Uh-huh. meningkatkan kemampuan atau skill. Apabila kemampuan nilai ekonominya akan Semakin semakin rendah apa tinggi? Tinggi. Bagus jawabannya, warga satu.
bahasa. Pertanyaan saya dijawab oleh kalian dengan cara meningkatkan skill atau kemampuan. Apabila kemampuan atau skillnya semakin bagus, maka nilai ekonominya semakin tinggi. Itu ya. Berikutnya tugas di rumah untuk pembelajaran yang akan datang. Kalian harus membaca bab 7 topik C. Ya, di rumah dibaca materinya. Bab 7 topik C apa? Judulnya? Wah, ternyata daerahku luar biasa. Apa, Min? Judulnya? Wah, ternyata daerahku luar biasa. Wah, ternyata daerahku luar biasa. Itu ya yang harus kalian pelajari di rumah. Oke, sekarang silakan dikemasi bukunya. Anak-anak sekarang silahkan dikemasi buku tulisnya karena kita sudah selesai pembelajarannya. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan tertib, dengan disiplin. Nanta ya. Untuk Nanta dan Vino bisa ditingkatkan lagi ketertiban dan kedisiplinannya ketika pembelajaran yang akan datang. Terima kasih untuk yang lainnya. Kemudian pekerjaan kalian tadi ketika mencapai dalam APD juga sudah bagus. Terima kasih. Ditingkatkan lagi. Kemudian tingkat keaktifan kalian tadi Safira juga sudah lumayan bagus, memberikan berani mengajukan pertanyaan, kemudian Raya memberikan jawaban. Itu sudah sikap yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.